Halo semuanya, Alur 2D di sini dan ini alur cerita anime Kaifuku Jutsushi no Yari Naoshi. Anime ini bercerita tentang petualangan seorang pahlawan yang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk menyelamatkan dunia dari serangan iblis. Namun, perjalanan yang dia lakukan itu malah membuatnya menderita, sehingga mengubah kepribadiannya jadi seperti orang jahat. Semuanya berawal ketika Keiyaru memimpikan dirinya menjadi seorang pahlawan. Selama ini, Keiyaru dibesarkan seperti anak sendiri oleh seorang wanita bernama Anna. Makanya, jika dia terpilih menjadi pahlawan, dia berjanji akan membalas kebaikannya. Di saat Keiyaru sedang menjalankan tugas hariannya, dia mendengar suatu bisikan untuk memasuki hutan. Kemudian setelah mengikuti bisikan tersebut, Keiyaru mendapatkan kemampuan penglihatan dan mendapatkan kembali ingatannya. Di kehidupan sebelumnya, Keiyaru bergabung dengan kelompok pahlawan. Meski kemampuan penyembuhnya luar biasa, tapi dia selalu merasa kesakitan saat menggunakan kekuatannya. Oleh karena itu, dia diperlakukan buruk oleh pahlawan lain. Mereka memaksa Keiyaru memakai kekuatannya terus-menerus hingga membuatnya menderita. Setelah berhasil mengalahkan Raja Iblis, Keiyaru memutuskan untuk mengembalikan dunia ke masa lalu dan balas dendam pada semua orang yang telah menyakitinya. Tepat pada hari ulang tahunnya, Keiyaru terpilih sebagai pahlawan. Beberapa hari setelahnya, putri pertama dari kerajaan yang bernama Freya datang menjemputnya. Keiyaru diajak bergabung dengan kelompoknya untuk menyelamatkan dunia dari ancaman iblis. Awalnya semuanya berjalan dengan lancar. Keiyaru pergi menemui raja untuk memperkenalkan dirinya. Setelah mengetahui kekuatannya, raja memberikan gelar kepada Keiyaru sebagai pahlawan penyembuh. Dia diperintahkan untuk mengabdi pada kerajaan karena kekuatannya sangat dibutuhkan. Ketika Keiyaru masih berada di dalam istana, setiap malam dia dilayani oleh pelayan yang saling bergantian. Kemudian ketika kesatria pedang sudah sampai di istana, Keiyaru diminta menyembuhkannya. Melihat Keiyaru pingsan setelah memakai kekuatannya, seketika Freya kecewa dan menganggapnya tidak berguna. Untuk itu, dia akan memberikan obat atau mencuci otaknya agar Keiyaru bisa berguna. Keiyaru yang pura-pura pingsan bersyukur karena sifat busuk Freya sama seperti sebelumnya. Dengan ini, dia bisa melanjutkan rencananya untuk balas dendam tanpa belas kasihan. Hari-hari yang membuat Keiyaru menderita kini telah tiba. Freya telah membuatnya kecanduan obat dan membuat para kesatria menyiksanya setiap hari. Sambil memberinya obat, Freya juga memperlakukannya seperti hewan peliharaan. Selain diperlakukan tidak manusiawi, Keiyaru dipaksa menggunakan kekuatannya secara terus-menerus. Namun, kali ini sedikit berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Di saat menyembuhkan orang-orang, dia memakai hil penirunya untuk mengambil kemampuan mereka. Di antara mereka ada pemilik kemampuan alkimia yang sangat berguna. Keiyaru berencana akan menggunakan kemampuan itu untuk kabur dari penjara. Keiyaru sadar bahwa dirinya sangat membutuhkan kekebalan terhadap obat. Ketika daya tahannya sudah meningkat, dia pun dapat mempertahankan kesadarannya ketika Freya memberikan obat. Setelah bersabar dan melalui penderitaan panjang, dia mendapat kabar raja sedang pergi ke negeri lain. Di saat itulah Keiyaru mulai menjalankan aksinya untuk balas dendam. Keiyaru menggunakan kekuatannya dengan menyamar menjadi kesatria, sedangkan kesatria yang sebenarnya dijadikan sebagai penggantinya. Dengan cara itu, Freya tidak sadar kalau dirinya sedang dijebak. Lalu ketika mereka berada di suatu ruangan, Keiyaru menunjukkan wajah aslinya. Berkat kemampuan penirunya, Keiyaru punya kemampuan bertarung yang lebih unggul dari siapapun. Makanya, Freya tidak memiliki kesempatan untuk melawan balik. Keiyaru mencoba menghukumnya dengan sadis dan menyakitkan. Lalu setelah dendamnya terbalaskan, dia menghapus ingatan Freya serta mengubah wajahnya. Dengan demikian, maka kehidupan putri Freya sudah berakhir. Kini dia hidup sebagai orang yang berbeda bernama Freya. Sedangkan Keiyaru mengubah penampilan dan namanya menjadi Keyarga. Dia berniat untuk terus memperalat Freya di sepanjang hidupnya.
Kjarga dan Freya sudah mempersiapkan diri untuk keluar dari kerajaan. Dengan menjual berbagai benda berharga dari istana, dia memutuskan untuk pergi dari ibu kota. Ketika Kjarga sedang beristirahat, dia mengalami mimpi buruk di mana dirinya masih berpetualang. Dikarenakan tidak bisa ikut bertarung, para pahlawan menganggapnya beban yang tidak berguna, padahal mereka semua sangat bergantung dengan kekuatan penyembuhnya. Selain itu, mereka juga sering melampiaskan amarahnya kepada Kyaru. Kyaru yang sedang terpengaruh obat candu hanya bisa terdiam saat mereka menyiksanya. Kjarga bersyukur karena bisa melihat mimpi tersebut. Mimpi itu telah mengingatkannya tentang apa yang harus dia lakukan. Selanjutnya, Kjarga akan balas dendam kepada pahlawan pedang dan pahlawan penembak. Setelah beberapa hari meninggalkan ibu kota, Kjarga tiba di kota bebas yang terletak di sebelah timur ibu kota. Sejak awal kedatangannya, kota itu dipenuhi dengan kejahatan dan bisnis ilegal. Dia juga menemukan adanya wabah berbahaya yang sudah tersebar di kota tersebut. Tampaknya, sumber mata air di kota itu telah terkontaminasi bangkai monster, yang menyebabkan orang-orang yang meminumnya mengalami gejala serupa. Dengan meminum air tersebut, Kjarga dapat membentuk kekebalan pada tubuhnya. Kemudian dia memakai kekuatan penyembuh untuk dijadikan obat khusus. Setelah berhasil menciptakan obat, Kjarga menjual obat itu kepada seorang pedagang. Dan karena pedagang itu sangat tertarik untuk membelinya lagi, Kjarga akan kembali untuk mempersiapkan stok yang lebih banyak. Sebelum melanjutkan bisnisnya, Kjarga berencana membeli budak. Dia membutuhkan budak petarung yang akan selalu menuruti perintahnya. Gadis serigala yang bernama Setsuna merupakan budak yang dijual dalam keadaan yang mengenaskan. Meskipun sedang sakit dan terlihat sulit dijinakkan, Kjarga tetap membelinya karena Setsuna memiliki dendam seperti dirinya. Untuk itu, hal pertama yang dia lakukan setelah membelinya adalah menyembuhkan penyakitnya. Sambil menunggu Setsuna pulih, Kjarga dan Freya mendatangi pedagang yang sebelumnya. Sampai saat itu, proses bisnisnya terlihat lancar. Kjarga tidak menyangka kalau pedagang itu orang yang jujur. Setelah itu, Kjarga kembali merawat Setsuna. Lalu saat Setsuna kembali pulih, dia mencoba menyerang Kjarga yang telah merawatnya. Saat itu, Setsuna sadar dia bukanlah tandingannya. Makanya, dia memutuskan untuk menyerah dan menuruti semua perkataan yang dikatakan oleh Kjarga. Demi melindungi rasnya yang akan diburu pasukan kerajaan, dia bersedia akan melakukan apapun untuk Kjarga jika dendamnya terbalaskan. Ketika malam telah tiba, Kjarga mengunjungi wilayah manusia serigala yang akan diserang oleh kerajaan. Saat pasukan kerajaan mulai menyerang dengan seluruh kemampuannya, Kjarga memasuki medan perang sambil mengatakan dia adalah pahlawan berpedang. Semua itu dia lakukan untuk membuat panggung balas dendam bagi Setsuna, sehingga Setsuna bisa membalaskan dendamnya tanpa ada halangan. Sebelum Setsuna ikut bertarung, Freya menyerang dengan memakai sihir api berskala besar. Situasi seperti ini membuat Kjarga sangat terhibur, terutama saat Freya membantai pasukan yang seharusnya menjadi bawahannya. Setelah itu, giliran Setsuna yang menjadi bintang utamanya. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, Setsuna membantai satu persatu musuh yang ada di sekelilingnya. Pertempuran itu pun dimenangkan oleh ras serigala. Dikarenakan dendamnya sudah terbalaskan, maka Setsuna akan menjadi milik Kjarga sepenuhnya. Pada hari selanjutnya, Kjarga bertemu lagi dengan pedagang untuk menjual obat buatannya. Di tengah perjalanan, ada seorang pria yang mengincar budaknya. Pria itu ingin membeli Setsuna dengan harga 1 koin emas. Kjarga tentu saja menolaknya, dan pria itu kehilangan nyawa karena sudah memilih lawan yang salah. Dikarenakan sumber wabah sudah dimurnikan, maka tidak akan lama lagi wabah di kota itu akan berakhir. Dalam kondisi tersebut, pedagang malah merencanakan sesuatu untuk menjebak rekan bisnisnya. Kjarga dipaksa untuk menyerahkan resep obatnya kepada mereka. Meskipun dikepung oleh anak buahnya, Kjarga bisa tetap tenang dan memojokkan lawan bicaranya. Dia juga berhasil menjual resep obat seharga 500 koin emas. Kjarga mendapatkan keuntungan yang lumayan, sedangkan mereka dibuat rugi oleh dirinya karena resep yang diberikan itu tidak akan bekerja jika tidak memakai darahnya. Terlebih lagi, dikarenakan wabah itu akan segera berakhir, mereka takkan bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan.
Setelah mendapat kabar bahwa pasukan kerajaan telah dibantai, pendekar pedang bernama Kureha akan membunuh pelakunya. Menurut informasi yang dia dapatkan, Kjarga telah menyerang desa Serigala serta membantai pasukan yang melindungi desa tersebut. Setsuna mengatakan yang terjadi sebaliknya. Sebenarnya, Kjarga lah yang telah menyelamatkan desa itu dari pasukan kerajaan. Sayangnya, Kureha tidak mempercayainya. Dia malah beranggapan jika Kjarga sudah mencuci otak Setsuna. Oleh karena itu, dia langsung menyerang Kjarga dengan mengerahkan kekuatan penuhnya. Kureha merupakan pengguna pedang paling kuat yang pernah dihadapi oleh Kjarga. Tapi dengan kekuatan penyembuh serta kemampuan bertarung yang telah dia kumpulkan, Kjarga masih bisa mengimbanginya dan membuat lawannya kewalahan. Pada akhirnya, Kjarga berhasil menyadarkan Kureha dan membuatnya berpihak kepadanya. Seluruh warga yang berasal dari desa tempat tinggalnya Kjarga ditangkap oleh pasukan kerajaan. Tampaknya, kesatria yang dulu dikalahkan oleh Kjarga ingin memancingnya keluar dengan menyandra penduduk desa. Selain menyandra penduduk desa, mereka juga membuat keributan dengan menuduh warga sebagai pengikut aliran sesat. Lebih parahnya lagi, pemimpin mereka yang bernama Lenar menodai orang yang membesarkan Kjarga di depan semua warga. Mengetahui hal tersebut membuat Kjarga sangat marah. Untuk membalas semua perbuatannya, Kjarga menjebak Lenar dan mengubah penampilannya jadi wanita. Ketika diserahkan kepada banyak pria, Lenar yang pada awalnya bersikap angkuh jadi tidak berdaya. Dia merasakan putus asa dan juga kepedihan sama seperti yang dirasakan oleh korbannya. Setelah itu, Kjarga segera pergi menemui Anna. Tapi sayangnya, dia datang sedikit terlambat. Anna sudah terlanjur menghembuskan napas terakhirnya ketika Kjarga menemuinya. Setelah pasukannya gagal dalam menangkap Kjarga, pihak kerajaan akan mengeksekusi penduduk yang tidak bersalah. Dengan dipimpin oleh Putri Noren, mereka akan memancing pahlawan penyembuh supaya muncul dengan sendirinya. Berdasarkan pengalaman pada kehidupan sebelumnya, Putri Noren merupakan orang yang paling merepotkan. Dia adalah iblis yang mampu melakukan pembantaian tanpa rasa bersalah. Di saat Kjarga berpura-pura sudah kehilangan akalnya, hanya Putri Noren saja yang bisa mengetahuinya. Saat itu, Noren dapat menebak rencananya. Kjarga juga pernah dimanfaatkan oleh dirinya untuk mengawasi kakaknya sambil membongkar rahasianya. Hal itu membuat Kjarga menganggapnya sebagai musuh paling berbahaya. Oleh karena itu, dia tidak ingin berurusan dengannya. Namun, karena Putri Noren terlibat dengan penyerangan desanya, Kjarga akan menjadikan dia sebagai target balas dendamnya. Warga desa dari tempat asal Kyaru akan dieksekusi di dalam Koloseum. Atas tuduhan telah membunuh putri dan membakar istana, dia dibenci oleh semua orang dan ditetapkan sebagai pahlawan sesat. Walau demikian, Kyaru tetap datang ke sana, tapi dia tak berniat menyerahkan diri ataupun menuruti mereka. Dia akan tetap melawan meski sudah diancam. Dikarenakan Kyaru selalu melawan, maka satu persatu penduduk dihukum mati. Namun, cara seperti itu tidak efektif. Tak peduli seberapa banyak orang yang mati, Kyaru tetap melawan dan memojokkan mereka, sehingga membuat mereka kehabisan cara untuk mengatasinya. Pada akhirnya, pihak musuh menggunakan segel untuk mengurung Kyaru. Namun, dikarenakan segel penghalang itu sudah diubah, maka efeknya jadi terbalik. Dengan menggunakan sihir khusus, Freya berakting menjadi putri untuk mengatakan jika dirinya masih hidup. Freya juga berhasil memprovokasi semua warga dan membuatnya berpihak kepada Kyaru. Meskipun Kjarga bisa menyelamatkan semua warga, tapi mereka pasti akan mati dengan sendirinya. Dengan meracuni semua warga, mereka mengira Kjarga akan putus asa setelah berhasil menyelamatkan warga. Namun, yang terjadi sebenarnya tidak bisa diperkirakan. Pihak kerajaan mengalami kekalahan karena Kjarga tidak terlalu mempedulikan warga. Setelah itu, Kjarga melanjutkan perjalanan menuju kota Branica, suatu kota di mana iblis dan manusia bisa hidup berdampingan. Sebelum berangkat, Kjarga mendapat kabar kalau Putri Noren sedang melakukan ekspedisi di kota itu. Meskipun akan sangat berbahaya, dia akan melanjutkan perjalanan karena ada seseorang yang ingin dia temui, yaitu Raja Iblis yang pernah dikalahkan di kehidupan sebelumnya.
Kierga dan kedua pengikutnya telah sampai di kota tujuan. Dari luar, kota itu terlihat seperti kota yang normal, tapi setelah sampai di dalam terlihat sangat unik. Di sana terdapat makhluk dari berbagai ras yang hidup dengan damai. Bahkan saat Kierga datang ke suatu restoran, dia tidak menyangka akan melihat iblis dan manusia berbagi meja yang sama. Ada beberapa alasan kenapa hal ini bisa terjadi. Dengan kekuatan makhluk iblis, manusia bisa mendapatkan keuntungan dari panen yang meningkat. Selain itu, kelebihan yang dimiliki masing-masing ras juga bisa saling menguntungkan. Di saat Kierga dan yang lainnya menikmati makanan, ada satu orang lagi yang bergabung dengan mereka. Dia merupakan kandidat Raja Iblis yang suatu hari nanti akan menjadi penerus Raja Iblis. Meskipun penampilannya sedikit berbeda, tapi dengan kemampuan matanya, Kierga bisa mengetahuinya. Beberapa saat kemudian ada sekelompok iblis yang menyerang. Pada saat itu, Kierga menawarkan diri untuk membantunya. Dia bersedia untuk menyelamatkannya, tapi suatu saat akan meminta bayaran. Karena tubuhnya sedang terkena racun, cewek iblis itu tak punya pilihan selain meminta bantuannya. Kemudian Kierga langsung menyelamatkannya dan membawanya kabur ke tempat yang aman. Cewek yang diselamatkan oleh Kierga itu bernama Iferis. Dia merupakan iblis yang berasal dari sayap hitam yang menjadi kandidat Raja Iblis. Kierga bilang 4 tahun dari sekarang dia akan menjadi Raja Iblis. Tapi Eve selalu membantahnya seakan tidak mempercayainya. Saat Kierga bilang dia adalah salah satu pahlawan, Eve langsung mewaspadainya. Dia juga tidak lagi membantahnya mengenai dirinya yang merupakan calon Raja Iblis. Iferis memiliki dendam terhadap Raja Iblis saat ini. Karena banyak orang dari kliennya telah dibunuh, Eve menerima tawaran Kierga yang akan membantunya balas dendam. Sebagai gantinya, Kierga ingin jantung Raja Iblis yang saat ini sedang berkuasa. Klan sayap hitam adalah klan iblis yang sangat hebat. Mereka memiliki kemampuan khusus untuk mengendalikan monster dengan mudah. Ada satu jenis monster yang bisa dikendalikan oleh Eve, yaitu burung dewa penyakit mematikan yang disebut Caladrius. Berdasarkan cerita legenda, burung itu bisa menyembuhkan penyakit dan membawakan penyakit di seluruh negeri. Untuk mengendalikannya sepertinya akan sangat sulit karena dibutuhkan ujian tertentu agar monster itu bisa jinak. Setelah mendengarnya, Kierga ingin memilikinya. Lagi pula, dia adalah pahlawan penyembuh. Jika monster itu menyerangnya, Kierga yakin bisa langsung menyembuhkan diri. Untuk membalas perbuatan iblis yang membuat kekacauan di restoran, Kierga pergi berkeliling kota sambil mencari informasi tentang mereka. Beberapa saat setelah tiba di tempat kejadian, Kierga langsung berhadapan dengan iblis yang sebelumnya. Setelah itu, dia kembali ke penginapan untuk melakukan persiapan. Lalu saat malam telah tiba, Kierga dan Setsuna pergi ke markasnya dan membasmi mereka semua. Dengan ini, maka balas dendam pun terselesaikan. Sekarang, Eve bisa sedikit tenang karena sudah tidak ada lagi kelompok iblis yang mengincarnya. Namun, permasalahan yang akan dihadapi oleh Kierga kembali bermunculan. Di saat Kierga dan Freya berkeliling kota, Noron telah sampai di kota itu bersama dengan pasukannya. Di antara mereka juga ada pahlawan pedang yang sudah lama menjadi target balas dendamnya. Melihat pahlawan pedang membuat Kierga tidak bisa menahan amarahnya. Dia tidak bisa fokus dengan orang lain di sekelilingnya sampai membuatnya lupa kalau salah satu dari 3 kesatria ada orang merepotkan yang diberi julukan mata elang. Selama Kierga ada di kota itu, dia ingin mendapat uang yang cukup banyak. Oleh karenanya, dia akan menjual potion berkualitas kepada seorang pedagang yang baru saja jadi rekan bisnisnya. Pedagang itu bernama Karman. Dia datang untuk membahas bisnis dengan Kierga, serta memberi informasi tentang pahlawan yang mengincar cewek cantik di sekitar kota. Tampaknya, pahlawan pedang itu merupakan tipe orang yang menyukai sesama jenis, sehingga untuk membalaskan dendamnya, Kierga akan menjebak dia dengan cara menyamar sebagai wanita. Maka dari itu, Kierga meminta kepada Freya untuk meriasnya, supaya daya tarik miliknya semakin meningkat.
Sambil menyamar jadi wanita bangsawan, Kyaga menjalankan rencananya. Ketika berada di suatu tempat, ada sekelompok pria yang mengincarnya. Dengan mengatakan jika dirinya lebih kuat, Kyaga memberi kesempatan supaya mereka bisa kabur. Namun, dikarenakan mereka tidak mau menurut, maka Kyaga pun menghabisinya. Kemudian, Kyaga bertemu dengan Blade di dalam bar. Awalnya, tingkah laku Blade terlihat normal. Dia berusaha untuk mengakrabkan diri dengan Kyaga dengan membicarakan banyak hal. Saat Kyaga bilang akan pulang, Blade langsung menghentikannya. Dia juga memberikan obat tidur ke dalam minumannya. Setelah itu, Blade menyekap dia di dalam kamarnya. Kemudian ketika Blade mencoba untuk merayunya, Blade langsung trauma karena ternyata orang yang dirayu itu adalah pria. Di saat itulah Kyaga menjalankan balas dendamnya, serta merampas suatu permata yang dapat berubah menjadi senjata yang dibutuhkan pahlawan. Setelah membalaskan dendam kepada pahlawan pedang, yang tersisa tinggal pahlawan artileri yang namanya Bullet. Kyaga akan membuat dirinya merasa terhina sebelum terbunuh olehnya. Keesokan harinya, Kyaga mengunjungi toko Karman untuk menjual potion berkualitas tinggi. Di saat bersamaan, kesatria yang dijuluki Mata Elang datang ke toko tersebut. Hanya dengan melihatnya saja, Setsuna bisa beranggapan kalau kesatria itu sangat kuat. Oleh karena itu, Kyaga membutuhkan senjata suci agar bisa menang ketika melawannya. Berhubung dia sudah merebut permata pahlawan, maka dia bisa menjalin kontrak untuk mendapatkan senjata yang dia inginkan, yaitu senjata dengan kekuatan penghancur serta pemulihan yang dapat memberinya kekebalan. Kabar mengenai hilangnya pahlawan pedang sudah terdengar oleh Putri Norn. Meskipun tidak ditemukan, Norn akan melanjutkan semuanya sesuai rencana. Dia mengumpulkan semua orang di suatu tempat, lalu menyatakan akan menyelamatkan kota itu dari cengkeraman iblis. Bagi mereka yang telah hidup berdampingan dengan iblis, tidak bisa menerimanya. Mereka menentang keputusan tersebut karena justru kerajaanlah yang telah menelantarkan mereka. Situasi seperti inilah yang diincar oleh Norn. Di saat semua warga menentangnya, dia memerintahkan para prajurit untuk membasmi mereka. Melihat salah satu temannya menjadi korban, membuat Kyaga tergerak untuk balas dendam. Karena Norn sudah menyerang kampung halamannya, serta merenggut nyawa temannya, kematian saja masih belum cukup untuk menebusnya. Kyaga akan membuatnya menebus kesalahan itu seumur hidup. Ketika pembantaian sedang berlangsung, Freya bertindak sebagai putri pertama untuk menghentikan perbuatan mereka. Dengan perkataan logis dan menyentuh perasaan, dia berhasil membuat prajurit tersadar kalau yang mereka lakukan itu adalah salah. Norn tidak menyangka kakaknya akan ikut campur seperti ini. Di sisi lain, dia menyadari kakaknya sedang dikendalikan. Kyaga yang sudah berada di dalam benteng langsung menerobos masuk ke dalam ruangannya. Lalu dia bertarung melawan kesatria kuat yang dijuluki Mata Elang. Dalam pertarungan itu, Kyaga sempat terkena racun yang sangat berbahaya. Untungnya, dia sudah memiliki senjata suci yang dapat menyembuhkan luka dengan sendirinya. Mata Elang beranggapan dia akan mati jika terkena sentuhannya. Tapi sebenarnya, Kyaga masih bisa menyerang meskipun tanpa menyentuh targetnya. Setelah Mata Elang terkalahkan, Putri Norn yang awalnya meremehkan dia seketika jadi tidak berdaya. Di dalam ruangan bawah tanah, Kyaga akan membalaskan dendamnya. Dia akan balas dendam atas kematian salah satu temannya dan kehancuran kampung halamannya. Setelah menyadari kesalahannya, Norn langsung minta maaf dan meminta ampunannya. Namun, dikarenakan perbuatannya sudah tak bisa lagi dimaafkan, Kyaga menghukumnya tanpa ampun dengan berbagai kekerasan. Selain menghukumnya, Kyaga juga akan mencuci otaknya. Dia berniat untuk memperlakukannya seperti alat di sepanjang hidupnya. Dengan ini, dendam telah terbalaskan, tapi keinginan untuk balas dendam di dalam hatinya masih belum padam.